kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Akhirnya Ganjar buka suara. Siap nyapres, saatnya singkirkan Anies. Ditulis oleh X Hardy. Setelah sekian lama bungkam, akhirnya Ganjar Pranowo menyatakan diri siap maju di Pilpres 2024. Berarti saat ini sudah ada 3 bakal calon presiden, yaitu Prabowo, Anies, dan Ganjar. Ganjar ditanya dalam sebuah wawancara apakah siap nyapres. Ganjar menjawab, kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap? Pak Ganjar, pertanyaan terakhir. Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Dia yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Ganjar menjelaskan, semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi calon presiden. Pasalnya, setiap partai pasti memilih kader terbaik. Ketika partai sudah membahas secara keseluruhan, dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik. Menurut saya, semua orang pasti siap soal itu, katanya. Meski begitu, Ganjar menghormati PDIP dengan tidak buru-buru bermanuver. Akan tiba waktunya PDIP akan mengumumkan siapa capres yang akan diusung. Biasanya PDIP bermain di akhir, jarang mencuri start karena masih melihat situasi politik. Dengan demikian, Ganjar akan bertarung dengan Prabowo dan Anies jika ketiganya tidak berhalangan. Dan setelah sekian lama, kemungkinan bakal ada 3 pasangan capres-cawapres. Kira-kira 2024 Puan Maharani seperti apa, Mbak Puan? Puan Maharani seperti ini tapi umurnya tambah 5 tahun. Fahri Hamzah di Twitter ketika melihat foto Mbak Puan sama Cak Imin bilang ini capres dan cawapres 2024. Komentar Mbak Puan? Ya mungkin saja. Kalau melihat kenyataan, PDIP tak akan sekonyol itu memaksakan Puan kepada publik. Belum layak. Elektabilitas sangat kecil. Mau diangkat setinggi apapun tetap saja sulit. Puan ibarat kartu mati. Kalau PDIP memaksa mengusung Puan, sama saja bikin Anies senang bukan kepalang. Nasdem dan Surya Paloh bakal tertawa gembira, apalagi JK bakal merayakan kebebasan ini dengan meriah. Tapi saya yakin Ganjar akan tetap diusung. Terlalu sulit mengabaikan hasil survei, apalagi rata-rata survei menunjukkan hasil yang sama. Dengan track record yang bisa dipercaya, bukan lembaga survei abal-abal yang muncul mendadak entah kapan. Hanya Ganjar dan Prabowo yang bisa mengalahkan Anies. Sedangkan Ganjar besar kemungkinan bisa mengalahkan keduanya sekaligus. Saya sebenarnya punya prediksi. Kalau mau kalahkan Anies dengan telak, bisa dengan satu syarat. Ganjar duet dengan Prabowo. Dijamin Pilpres bakal kelar saat ini juga. Tak perlu ada lagi survei. Tak usah pusing menebak hasil Pilpres. Anies takkan punya harapan menang. Duet ini bahkan membuat parpol lain jadi malas ikutan mengusung capres
buang-buang uang. Tapi tidak segampang itu Ganjar berduet dengan Prabowo. Butuh sikap mengalah yang besar agar salah satunya bersedia jadi cawapres. Sebenarnya Prabowo juga kurang menarik, terlalu bernafsu jadi presiden, padahal sudah 2 kali tidak dipercaya rakyat. Tapi kalau mau menyingkirkan Anies yang licik itu, maka duet ini bisa diapresiasi. Dan kalaupun ada 3 capres nantinya, juga tidak terlalu masalah. Meski biaya pemilu bakal bengkak kalau sampai terjadi 2 putaran. PDIP tidak boleh menutup sebelah mata dengan situasi politik saat ini. Anies sudah diusung oleh Nasdem. Bahkan beberapa waktu lalu, Anies duduk semeja dengan JK, SBY, AHY, Surya Paloh, dan Presiden PKS Ahmad Saiku dalam acara resepsi pernikahan putri Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri. Jika tidak ada aral melintang, duet Anies dan AHY bisa saja terjadi. Masih mau berharap pada Puan? Lawan AHY saja pasti kalah, apalagi mau melawan Anies. Perlu diketahui, di belakang Anies ada Surya Paloh dan JK. Coba cek Google, kenapa JK ngotot mengusung Anies. Ini sudah terlihat dari dukungan kepada Anies saat Pilkada DKI 2017. Di belakang AHY ada SBY. Surya Paloh, SBY, dan JK. Coba tarik benang merahnya. Ada persamaan yang mereka miliki saat ini, persamaan kepentingan. Kita tahu track record Demokrat, kita tahu JK itu seperti apa. Surya Paloh baru saja banting setir dengan mengusung Anies yang besar kemungkinan untuk menyelamatkan partai dari potensi kegagalan lolos di Senayan. Sejak Heru menjabat sebagai pejabat gubernur DKI, banyak yang merasa Jakarta keluar dari zaman kegelapan. 5 tahun terbuang sia-sia akibat gubernur lebih banyak cuap-cuap. Kalau sampai mereka menang Pilpres, bayangkan kalau orang ini jadi presiden. Bukankah satu negara bisa mengalami zaman kegelapan? Belum lagi AHY yang jadi wakil presiden. Ini bagaikan kesuraman yang tak terbayangkan. PDIP kalau mau menang pemilu hat-trick, mau tak mau harus mengusung Ganjar. Kalau tidak mau negara ini diacak-acak kelompok ambisius, apalagi kelompok intoleran pemuja nasi bungkus, maka Anies harus disingkirkan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.